Oke semuanya, selamat pagi, siang, dan juga malam, tergantung kalian nontonnya kapan. Balik lagi di Kata Branding yang akan bahas mengenai hal-hal seputar branding dan juga marketing. Oke, kali ini aku ingin bahas mengenai cara atau tips branding dengan menggunakan IG. Ini bisa dilakukan oleh personal branding untuk kalian yang mungkin orang-orang pengen show nge-branding diri kalian, atau mungkin perusahaan, atau mungkin UMKM atau bisnis kecil, itu bisa dilakukan. Yang pertama, kenapa sih kok kita bahas mengenai Instagram, branding di Instagram? Karena sekarang banyak banget nih orang yang main Instagram, dan Instagram ini selain menjadi kayak tempat untuk lihat-lihat foto atau yang lainnya, itu juga bisa di tempat untuk nge-share value atau memberikan nilai-nilai kalian ke orang-orang. Karena bisa memiliki pengikut yang itu akan berpengaruh pada kalian. Nah, ini adalah gunanya dari Instagram. Apalagi Instagram itu termasuk salah satu dari pengguna terbesar di Indonesia, apalagi di luar negeri ya. Itu banyak juga. Dan mungkin udah mulai ada media lainnya seperti TikTok dan juga yang Twitter juga sih. Cuman mungkin sekarang masih Instagram nomor satu, jadi itu masih harus dipertimbangkan untuk yang lain. TikTok juga oke sih, jadi mungkin kalian juga bisa coba TikTok ya. Aku belum nyoba soalnya. Oke, jadi cara personal branding di Instagram itu ada beberapa cara sih. Yang pertama sebenarnya, kenapa sih orang main Instagram itu? Orang nyari buka Instagram itu ada dua hal, nyari informasi atau nyari hiburan. Itu bisa jadikan konten. Jadi branding dengan di IG itu caranya itu, kalian bikin konten yang banyak orang suka. Dua hal ini aja. Dua hal itu aja, yaitu bikin hiburan atau hal-hal yang berbau informatif. Jadi kalian juga harus tahu nih branding kalian seperti apa. Jadi agar kalian nggak terlalu, kalian katakanlah akademisi banget, ternyata hiburannya terlalu bikin meme-meme yang nggak jelas, mungkin yang maksudnya nggak jelas sih, yang nggak sesuai dengan target pasar kalian. Itu juga agak-agak kacau. Jadi kalian juga harus pertimbangkan itu. Yang jelas kalian harus bikin konten yang emang disukai dan diperlukan oleh target kalian. Itu harus riset mendalam juga. Yang kedua, kalau misalnya kalian menjualkan diri kalian, katakanlah kalau jualan sekarang juga itu sih. Jadi kayak UMKM atau perusahaan-perusahaan itu jangan terlalu sering hard sell, hal menurutku ya. Hard sell emang harus ada, tapi orang membuka Instagram yang pertama itu adalah cari informasi dan juga hiburan. Jadi lebih ke ya ngomongin informasi atau hiburan yang nantinya mungkin bisa di close konten itu dengan selling dan soft selling aja. Ya emang sih tetap perlu untuk mungkin seminggu 1 kali 2 kali kalian hard sell. Cuman untuk yang lainnya ada yang pure informatif, ada yang dikasih soft sell dikit agar followers kalian gak kabur. Karena gak semua orang pengen beli barang kalian, tapi lebih banyak orang itu ingin butuh informasi dan hiburan, begitu. Lalu desain ini juga penting sih. Jadi visualisasikan karakter kalian menjadi sebuah desain. Katakanlah kalian adalah orang yang humoris atau orang yang personal brandingnya untuk anak-anak remaja dan juga menyenangkan, ceria. Nah, itu juga kasih di desainnya. Katakanlah desainnya dengan warna-warna yang lebih enak, colorful, dan juga enak dilihat, nggak gelap. Nah, itu bisa melihatkan kalau orang itu orang yang ceria dengan teks yang nggak terlalu kaku. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tapi kalau untuk awal-awal, kalian jangan terlalu berusaha sempurna. Kalau terlalu berusaha sempurna, itu kalian stres sendiri. Jadi ketika kalian berpatokan pada angka, ketika angka itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian mungkin akan kesel dan akhirnya nggak konsisten lagi untuk melakukan apa yang udah kalian rencanain. Jadi berpatokan aja kepada menambah skill yang kalian punya. Lalu yang terakhir, yang sering dilupakan oleh orang-orang kebanyakan nih ketika kita sedang personal branding di Instagram dengan konten kita, usahakan membuat konten atau ya melakukan interaksi dengan follower kita. Misalnya kita membuat konten pertanyaan, atau mungkin di story kita bikin questionnaire atau tidak, semacam itulah. Karena kalau di story Instagram itu ketika kita bikin suatu interaksi, story kita akan juga dilihat oleh orang banyak, akan disebarkan oleh Instagram di algoritmanya kepada orang yang lebih banyak. Nah, itu juga bisa trik juga untuk nambahin jangkauan story atau konten kalian. Dan ketika kalian berinteraksi dengan mereka, menjawab pertanyaan mereka, memberikan diskusi dengan mereka, itu akan ada ikatan lebih
antara kalian dengan si pengikut kalian. Itu dia. Jadi itu dia tips-tips untuk personal branding Instagram. Mendingan fokusin ke konten dulu, sama di desain kalian jangan terlalu mikir dulu lah. Yang penting desainnya orang paham dengan tulisan kalian, dengan headline kalian, dengan apa yang kalian ingin utarakan. Lalu jangan lupa untuk memberikan komunikasi dengan mereka. Itu dulu. Mungkin nanti ke depannya mau aku jelasin nih gimana sih tipsnya untuk bikin konten, alur konten dari headline, mungkin memberikan awareness ke orang-orang, terus interestnya seperti apa, desainnya seperti apa, actionnya seperti apa. Nanti mungkin akan bikin tips triknya untuk ngelakuin itu. Oke, terima kasih udah menonton konten hari ini. Mungkin semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram di kata.branding dan juga subscribe channel ini agar kalian bisa mendapatkan informasi terbaru atau menarik mengenai marketing dan branding. Bye.